Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman di sana masih sehat-sehat ya. Eh, untuk pagi hari ini, saya akan memberikan materi dan juga penjelasan sekaligus praktek dasar pada materi administrasi sistem jaringan ya, yang pertemuan 5 dan juga pertemuan 6. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan saya mulai, yaitu adalah menjelaskan materi yang sebelumnya, ya materi yang kelima. Silakan teman-teman bisa dilihat ke layar ya. Materi kita kemarin adalah mengidentifikasi dan juga menginstal web server pada server sederhana. Tentunya teman-teman melihat nama web server ini jangan terlalu bingung dulu ya. Mari nanti kita sambil berjalan dan mungkin sambil berjalan saya juga akan mempraktekkan sedikit-sedikit ya supaya kalian mengerti web server itu seperti apa sih, seperti itu ya. Silakan perhatikan. Oke, definisi yang saya buat ya, ini menurut saya, jadi web server itu merupakan sebuah software ya, yang memungkinkan kita untuk menampilkan dan juga memfungsikan halaman website pada browser yang ada di komputer kita dalam keadaan kitanya itu lagi offline. Tahu ya offline ya? Jadi nggak ada internetnya. Jadi standarnya kalau kita mau mengakses sebuah website, ya kayak misalnya Facebook, Instagram, pasti mau nggak mau kita harus menggunakan kuota. Nah, ada caranya supaya kita nggak bisa menggunakan kuota. Ya, nggak usah pakai kuota gitu maksudnya, nggak usah pakai internet. Jadi kita tetap bisa mengakses. Hanya saja kita nggak online, ya kita nggak bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita. Nah, tujuannya di sini adalah supaya nanti kita bisa mengelola website yang nanti akan kita terbitkan secara online gitu ya. Jadi anggap aja sekarang kita tuh udah punya website seperti itu ya. Kita mengelola websitenya, cara ngebuat websitenya itu kan offline, nggak dilakukan secara online gitu seperti itu teman-teman ya. Jadi gunanya web server ini kalau misalnya di offline kita bisa mengelola website kita tanpa harus dilihat orang lain seperti itu ya. Nah, karena kenapa nggak bisa dilihat orang lain? Nah, seperti tadi definisinya, karena keadaannya adalah offline. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, ada nggak sih kita bisa membuat web server secara online? Ada, tapi untuk kasus kali ini, saya akan memberikan materi tentang yang offline dulu. Ya, untuk online ini seperti apa, nanti akan kita bahas sama-sama. Mungkin kalau misalnya ada waktu, kita akan bahas lagi tentang yang online ya. Oke, sementara ini kita keadaannya adalah offline. Seperti itu teman-teman ya. Silakan perhatikan lagi. Oke, evaluasi kemarin kita dari semester awal udah belajar tentang sistem operasi jaringan, instalasi VirtualBox ya, dan kali ini saya juga akan menggunakan VirtualBox untuk menginstal web server ini. Jadi nggak langsung di laptop saya ya, gitu. Kemudian ada DHCP server, kita udah pernah DHCP server baru kemarin, dan sekarang adalah web server. Ya, oke lanjut aja ya. Oke, definisinya teman-teman saya harap sudah membaca ya. Jadi saya nggak akan berikan definisinya secara luas, sesuai yang ada di materi aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, cara kerjanya silakan diperhatikan. Cara kerja web server yang pertama adalah ini ya. Ini yang pertama. Misalnya kita ada dalam sebuah browser, entah itu di HP ataupun di komputer gitu ya. Browsernya apapun itu, misalnya kita menggunakan browser bawaan, menggunakan Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Uja Browser, itu sama aja fungsinya ya. Jadi misalnya gini, pada definisi awalnya, web server itu nanti akan melayani, ya, akan melayani request, ya. Jadi kita akan mengirimkan sebuah request pada, nah mana ini? Permintaan ya, permintaan itu kan request akan menerima permintaan melalui protokol HTTP atau HTTPS yang ada pada browser. Ingat ya. Nanti akan melayani tuh, misalnya kita ngebuka www.facebook.com seperti itu, nanti akan dilayani. Dan kemudian setelah kita menuliskan URL ya, kita sebutnya sebagai URL yang nanti kita akan tuliskan misalnya facebook.com, instagram.com dan lain sebagainya.
Setelah itu nanti pengiriman kembali hasil tersebut, permintaan atau respon tersebut menjadi dokumen HTML. Kalau kalian masih belum tahu dokumen HTML, anggap aja ini adalah tampilan halaman website ya teman-teman ya. Jadi kalau kita prosesnya adalah saat kita mengirimkan URL, misalnya kita tulis facebook.com gitu ya. Nanti setelah itu kalian akan ditampilkan sebuah halaman HTML yang berupa website itu sendiri. Ya, coba kita lihat lagi ya. Nah, seperti ini. Misalnya nih, saya pengen buka Google. Berarti yang harus saya lakukan adalah mengetikkan URL-nya atau alamat websitenya. Apa alamat website Google? Ya, google.com, misalnya seperti ini nih ya. Oke. Jadi apapun websitenya, itu sama aja prosesnya. Kemudian, nanti kita klik di sini, terus kita klik enter gitu ya, atau klik pencarian. Nanti akan ada yang namanya HTTP request. Ya, berarti artinya kita nyuruh nih sama browser, tolong bukakan saya google.com gitu ya. Nah, nanti di tengah-tengah browser dan juga website itu ada yang namanya web server, yang dimana nanti web server ini akan melayani sebuah request. Ya, requestnya sama siapa? Oleh kita sendiri. Ya, kemudian kalau misalnya udah masuk ke web server, oh ternyata iya ada. Ya, google.com itu ada ternyata. Nah, maka dia akan merespons kembali. Direspon akan dikembalikan dalam halaman HTML atau yang kalian bisa lihat halaman website seperti ini. Ya, sederhana banget. Jadi kalau misalnya, Pak, saya iseng nih mau nulisin website yang nggak ada, misalnya kita tulis misalnya nama kamu misalnya siapa gitu ya, budi.com misalnya. Oh ternyata nggak ada di web server ini, nggak ada. Datanya di web server ini ternyata budi.com ini ternyata nggak ada ya, makanya akan dikembalikan apa? Yang akan dikembalikan adalah tulisannya misalnya website ini tidak tersedia seperti itu ya standarnya. Dia akan cek dulu ada apa enggak. Misalnya ada, akan dikembalikan dalam keadaan atau dalam kondisinya halaman website. Tapi kalau misalnya nggak ada, kan itu ada tulisan di sini websitenya tidak tersedia atau apapun itu ya, standarnya seperti itu. Ini adalah cara kerjanya. Nah, jadi berdasarkan slide di atas gitu ya, alurnya sendiri yaitu akan user atau kita ya, melakukan permintaan melalui browser terhadap server. Nah, atau biasa disebut dengan HTTP request ya. Kemudian server akan menerima request. Jadi kita kirimnya kemana? Ini kirimnya ke server ya. Anggap aja ini komputer server gitu. Nah, maka nanti server akan menerima requestnya, itu permintaannya gitu ya, dan memprosesnya menjadi sebuah halaman situs web atau nanti disebut dengan HTTP respon ya. Jadi proses atau merespon ya, seperti itu. Nah, secara sederhana web server bisa juga diibaratkan sebagai seorang pelayan. Ya, nanti kalian bebas meminta layanan sesuai dengan ketentuan dan pelayanan saat memproses permintaan kamu. Ya, nanti permintaan kamu nanti juga akan diserahkan ke kamu juga. Nah, jadi kalau misalnya permintaan kita ada di menunya seperti itu ya, akan dikembalikan. Cuman kalau misalnya kita ngasih yang nggak ada, misalnya gitu, kita minta sesuatu yang nggak ada, ya nanti kita pelayan juga akan bilang sama kita, oh ini menunya nggak ada, gitu, seperti itu ya. Nah, jadi dengan kata lain apapun permintaan yang kamu tulis di URL browser gitu ya, kamu akan diberikan hasilnya berupa website tertentu. Untuk boleh misalnya google.com atau misalnya kalau misalnya website nggak ada, akan ada tulisannya apa? Misalnya website ini tidak ditemukan gitu ya, seperti itu. Nah, jenis-jenis web server berdasarkan tingkat kepopulerannya ya. Silakan diperhatikan, ini jenis-jenisnya. Saya tulisan hanya ada 3 ya. Jadi teman-teman nanti bisa kalau kurang bisa dicari ke Google ya, masih banyak. Yang pertama adalah ada Apache. Ya ini nggak akan saya jelaskan definisinya. Intinya dia memiliki konfigurasi yang mudah, bersifat open source atau gratis ya teman-teman ya. Dan juga jumlah penggunanya banyak. Nah, kebetulan saya sendiri juga menggunakan Apache. Dan nanti akan kita praktekkan juga Apache gitu ya untuk nanti prakteknya setelah ini. Kemudian ada Nginx. Ya. Kelebihannya adalah lebih ringan dari Apache ya, stabil dan juga hemat resource atau penyimpanan ya. Kemudian performanya lebih baik dalam menangani website yang bertrafik tinggi. Nah, karena kita masih belajar, bertrafik tinggi itu maksudnya dikunjungi setiap hari banyak banget, misalkan kayak Facebook atau Google
kadang setiap detiknya atau setiap menitnya itu ada ribuan bahkan jutaan orang yang mengunjungi website Google. Nah, berhubung karena kita kan lokal ataupun offline di komputer kita sendiri, jadi kita nggak usah lah pakai Nginx ya sementara ini. Nah, kita makainya Apache dulu aja karena ingat-ingat lagi konfigurasinya lebih mudah seperti itu. Oke, kemudian ada light speed. Nah, seperti ini fitur anti DDoS, ya, jadi lebih aman. DDoS itu semacam kayak pembobolan seperti itu ya, kayak hacking, sistem hacking seperti itu. Kemudian ada fitur recover. Nah, ada performanya lebih baik. Kemudian ada compatible dengan htaccess. Ini nggak akan kita bahas dulu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah 3 jenis yang saya sebutkan tentang web server berdasarkan tingkat kepopulerannya ya. Oke. Kemudian, nah ini nanti akan praktek menggunakan Apache SAM untuk menjalankan website pada PC. Nah, nanti akan kita jalankan pada komputer saya ya. Oke, SAM bisa di-download pada link ini. Nanti akan saya contohkan cara download seperti apa. Cara sederhana, SAM itu adalah web browser yang open source yang gratis juga, dan menjalankan pada sistem operasi yang cross platform. Jadi bisa dijalankan di Windows, bisa di Linux, bisa di macOS atau Apple ya. Ataupun misalnya kita punya perangkat Windows, nanti Linux bisa mengakses juga, nanti macOS bisa mengakses juga, dan seterusnya. Nah, semua yang diperlukan untuk mengolah website tersedia di SAM. Ya, nanti ada seperti Apache gitu ya. Nah, ini akan kita pedulikan dulu sementara ini. Intinya di SAM itu kita dapat menginstal Apache, walaupun nanti yang kita install banyak ya. Maksudnya satu set. SAM itu satu set yang terdiri dari ada Apache, ada MySQL, PHP, dan Perl. Nah, jadi sementara ini kita akan fokus pada Apache-nya aja ya. SAM dipakai untuk membuat web server lokal di komputer. Hal ini akan memudahkan Anda dalam mengembangkan atau mendesain dan juga keperluan testing sebuah website. Ya, karena nanti kita akan fokus ke testing website. SAM dapat diinstal pada komputer, laptop dengan sistem operasi Windows. Sementara ini kita menggunakan Windows ya. SAM tidak hanya berisikan web server, tapi sekaligus mengandung FTP server juga, dan juga ada database server juga. Ya, nanti kita lihatlah. Namun kita akan fokus pada web servernya aja, oke? Nah, oke. Ini materi yang seperti yang kemarin ya, penjelasannya sederhana. Saya rasa kemarin kalian udah absen semua ya. Untuk materi kali ini, nah, kita materinya adalah melakukan instalasi dengan menggunakan SAM sebagai web server offline. Nah, sampai sini teman-teman udah siap ya? Atau kalau misalnya teman-teman di rumah ada komputer, ada laptop gitu ya, jadi silahkan dibuka, yuk kita praktek sama-sama ya, sambil saya ngejelasin, sambil saya mempraktekkan, kalian juga ikut praktek ya. Nah, kalau misalnya ada, kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, kalian bisa dilihat sambil dicatat yang penting-pentingnya ya. Oke. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu adalah, oh ya, ada penjelasan sedikit, masih sama seperti tadi ya, sebelum saya jelaskan. SAM adalah web server open source yang berjalan pada sistem operasi cross-platform. Digunakan untuk keperluan mengelola website dalam lokal komputer, gitu ya. Oke, yang pertama kita akan download dulu aplikasi SAM-nya, dan juga nanti yang kedua kita akan melakukan instalasi, ya. Jadi silahkan diperhatikan lebih lanjut ya. Oke. Ya, saya akan menggunakan VirtualBox yang dimana sudah di dalamnya sudah berjalan Windows 7 ya. Jadi saya akan download di sini SAM-nya. Oke, saya akan buka Google Chrome-nya dulu. Oke, karena tadi saya jelaskan itu di PowerPoint ada linknya ya. Jadi karena saya nggak hafal linknya, jadi ya udah saya akan cari aja menggunakan Google ya. Misalnya gini, download SAM gini ya. Sama aja kok. Nah, nanti kita akan diarahkan ke paling atas nih, apachefriends.org ya. Terus /download.html. Nah, ini maksudnya adalah halaman HTML tadi yang kita maksud ya. Nah, kemudian, nah silahkan ini aja.
download yang paling atas nggak apa-apa. Oke, sambil menunggu videonya akan saya pause dulu. Silakan teman-teman yang punya laptop, nggak apa-apa dipraktekkan dulu ya. Oke, downloadnya udah selesai. Sekarang kita buka foldernya ya. Nah, kita masuk ke folder download. Kita udah ada samnya ya. Jadi cara nginstalnya seperti biasa ya. Boleh kalian double klik ataupun klik kanan gitu ya. Habis itu open. Nah, kita coba yang dengan ini ya. Oke, klik yes. Jadi nginstal SAM juga sama aja seperti menginstal software-software yang lain ya. Kayak misalnya aplikasi VirtualBox yang kemarin kita gunakan gitu ya. Kayak misalnya Microsoft Office. Oke, ini kan kita tutup dulu sementara. Oke, kita oke aja. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita instalasinya ya, di bagian setup. Yang pertama kita nanti klik next saja, welcome. Kemudian ada select komponennya karena kita butuh semua ya sementara ini. Nah, lihat ya, di sini ada FTP server, ada mail server. Ya, nanti akan kita fokus ke Apache-nya aja. Oke, yang ini. Lanjut aja ya, kita abaikan yang lain. Kita next, ini kita next saja. Oke, bahasanya kita Inggris yang awal. Oke, ini kita pelangin aja centangnya. Next, habis itu ready to install. Next, oke sekarang proses ya. Karena proses ini lumayan agak lama ya. Proses installingnya sekarang menit ke 8:58. Nanti videonya akan saya pause dulu. Kalau udah selesai installingnya akan kita mulai lagi ya. Oke, sebentar lagi sepertinya akan selesai ya. Oke, instalasinya udah selesai ya teman-teman ya. Tadi kita ada di jam 8:58 ya. Jadi sekitar 8 menit. Oke, ini adalah tampilan selesainya. Jadi nanti kita ini kita hilangin dulu checklistnya. Terus nanti kita finish ya. Nah, ini udah selesai teman-teman ya. Oke, nah sekarang yang pertama akan kita lakukan yaitu adalah menjalankan Apache-nya atau menjalankan SAM-nya. Kayak gimana caranya? Oke, sekarang kita lihat ya. Caranya adalah kalian klik tombol start seperti ini ya. Terus nanti kalian cari buka alt program gitu ya. Nah, nanti ada folder SAM seperti ini. Nah, nanti kita bukanya SAM yang SAM control panel atau nanti kalau misalnya kalian nggak mau nyari atau capek-capek nyari ya kalian buka aja seperti biasa, kalian tulis di pencarian misalnya, tulis aja SAM gitu ya. Nah, nanti ada tuh SAM control panel. Oke, sekarang kita buka ya. Buka seperti biasa aja. Oke. Nah, di SAM ini nanti kita disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Ya nanti service-nya atau layanannya itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman ya. Ada Apache, MySQL, FileZilla gitu ya. Dan ini kan kita abaikan dulu sementara. Nah, kalau Apache ini nanti ini ya masuknya ke web server. Yang ini nanti masuknya ke database server. Yang nanti akan kita praktikkan ya. Yang ketiga nanti itu ada FileZilla. Nah, ini kita pernah nyoba ya, FileZilla ya. Nah, tapi kita akan fokus ke Apache-nya dulu. Oke. Sekarang bagaimana cara menjalankan Apache-nya? Nah, gampang ya. Sekarang kita akan lihat ke kanan. Nah, ini ada tombol start. Kalian klik start aja. Nah, sampai nanti muncul seperti ini. Kalian klik allow aja. Oke. Nah, sekarang tulisan startnya udah berubah jadi stop. Yang artinya udah berjalan ya. Atau nanti kalian lihat ke bawah.
statusnya adalah Apache status running. Oke, sampai sini sekarang kalian udah bisa menjalankan Apache-nya atau web servernya. Nah, sekarang kita mau nyoba. Cara nyobanya seperti apa? Oke, kita minimize aja ya. Sekarang kita buka browser. Nah, jadi kita sekarang masuk ke karena kita udah download, udah instalasi, sekarang kita masuk ke uji coba pada website sederhana ya. Jadi sebelum kita uji coba akan saya contohkan dulu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Kita buka browser masing-masing ya. Boleh Firefox, boleh Mozilla gitu. Oh, sama sih Mozilla sama Firefox ya. Atau Opera, Google Chrome juga nggak apa-apa. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya teman-teman ya. Cara menjalankannya seperti apa? Nah, sekarang kalian fokus ke URL di browsernya. Kalian tuliskan localhost. Nah, ini nggak perlu pakai internet teman-teman ya. Tuliskan localhost, habis itu nanti kalian klik enter aja. Nah, jadi welcome to SAM. Teman-teman, localhost ini kita nggak perlu pakai internet ya. Nah, walaupun saya ini masih terhubung internet, atau nanti gini aja. Internetnya saya putuskan ya, supaya nanti teman-teman bisa ngelihat. Ini benar-benar offline. Oke, internetnya nggak ada ya teman-teman ya, udah silang sekarang. Akan saya ulangi lagi kayak tadi ya. Apakah masih bisa diakses? Oke, saya klik enter ya. Oke, masih bisa diakses. Ini artinya kita itu menjalankan SAM-nya atau Apache-nya atau web servernya secara offline. Jadi sudah bisa tampil ya teman-teman ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat sebuah halaman website sederhana yang nanti bisa diakses oleh SAM ini atau web server. Ya, nanti kita akan menjalankannya di komputer kita. Nah, sebelum itu kita akan lihat di mana sih kita harus menyimpan file website kita pada web servernya. Nah, sekarang ini kita minimize dulu biar enak ya. Nah, letak kita harus menaruh website kita pada web server gitu ya, di SAM ini atau di Apache ini adanya di sini. Nah, silakan kalian buka local disk-nya. Nah, lihat ya, ini ada folder SAM. Kita buka, kemudian ada folder htdoc. Nah, nanti kita akan menaruh halaman website kita di sini teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat halaman website sederhana ya. Dan tadi kalian sudah dengar bahwa nanti kita mempunyai halaman HTML ya. Nah, kita akan membuat halaman HTML sederhana dulu ya. Nah, saya akan membuatnya dengan text editor. Nah, saya pakai ini aja ya. Boleh pakai Notepad, boleh pakai Notepad++ gitu ya. Saya akan menggunakan Visual Studio Code aja karena saya sudah terbiasa seperti ini ya. Oke, saya akan buat file baru ya. File, new file. Oke, saya buka. Nah, ini kalian abaikan dulu aja ya. Oke, saya akan membuat sebuah struktur halaman website sederhana ya. Silakan perhatikan dulu aja. Nah, ini sepertinya sederhana. Misalnya kita kasih judulnya test website. Oke. Nanti yang ingin saya tampilkan adalah sebuah tulisan. Yang tulisannya adalah misalnya selamat datang gitu ya. Nah, oke. Sekarang abaikan aja yang ini ya. Abaikan dulu yang ini. Kita fokus sama selamat datangnya. Kemudian file kita save. Save-nya di mana? Biar keren. Sementara ini kita akan taruhnya di folder download. Kita kasih nama index HTML gitu ya. Atau nanti bebas lah kasih nama. Misalnya saya kasih nama TKJ gitu aja ya.
kita save, atau boleh tulis ini HTML gitu ya. Sebenarnya nggak usah juga, nggak apa-apa, karena nanti hasil penyimpanannya akan ada format HTML di sini ya. Oke, kita save. Nah, selesai ya. Jadi ada namanya sekarang. Sekarang kita buka ininya. Nah ini ya, ini tag aja HTML yang tadi kita buat. Kalau nggak percaya, ini kita lihat properti ya, namanya adalah tkj HTML ya, tkj formatnya HTML. Nah ini dia namanya aslinya. Oke, sekarang kita buka ya. Klik kanan, kita open via Google Chrome. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini. Selamat datang. Nah, ini adalah halaman HTML biasa. Sebenarnya halaman HTML ini bisa dibuka tanpa kita harus menggunakan Apache SAM ini. Nah, tapi ada beberapa halaman HTML yang hanya bisa dibuka menggunakan SAM ini ya. Nah, sekarang gini. Kita akan ubah formatnya menjadi PHP teman-teman ya. Oke, sekarang kita minimize dulu. Kita kembali ke kode editornya ya. Nah, sekarang kita akan ubah ini menjadi namanya PHP. Ya, ini adalah salah satu format yang ada di website juga ya teman-teman ya. Misalnya kita ubah, kita save as. Nah, kita simpan tapi namanya biar beda, kita ubah namanya ya, misalnya tkj1.php. Nah, kita cari di sini. Nah, ini ya. Oke, seperti ini. Kita save. Oke, sudah selesai. Oke, udah berubah ya. tkj1.php. Kita minimize lagi. Kita buka folder downloadnya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah halaman websitenya. Ini misalnya kita buka ya, nih, kita asal aja nih kita buka, open. Nah ini bingung nih, dia buka lewat mana? Oke lah, saya akan pilih misalnya dari Google Chrome. Oh nggak ada ya? Nah ini nggak bisa teman-teman ya, ini nggak bisa dibuka melalui folder ini. Nah supaya bisa dibuka gimana? Kita harus bukanya atau taruh file website kita di dalam folder web server kita yang tadi ada di localhost ya. Atau nanti ada di Apache. Oke, sekarang kita copy ya, atau kita cut aja deh. Nah di komputer C, nah ada sum ya. Nah ini yang tadi saya bilang buat folder website kita. Kita buka sumnya, kita buka htdoc-nya ini ya. Sekarang saya paste di sini. Nah udah ada ya, tkj 1.php. Nah sekarang saya akan buka ini dari browser. Caranya seperti apa? Sekarang kita buka browser Google Chrome-nya. Nah, kita buka tab baru lagi ya, berenak. Nah, sekarang saya akan tuliskan localhost garis miring. Ya, nama file kita tadi apa namanya? tkj 1.php. Gini ya. Oke, kita enter. Nah, sekarang tampil tulisannya ya. Selamat datang. Sama seperti yang tadi. Nah, sekarang formatnya, lihat. tkj 1.php. Nah, loh kenapa seperti ini? Kenapa nggak localhost ini tampilannya misalnya nama foldernya kayak gini ya, localhost, ham, htdoc gitu ya. Nah, teman-teman, yang dimaksud localhost pada browser yang ini, nah, itu karena anggap aja sementara ini komputer localhost, sam, htdoc gitu ya. Ini beberapa folder ini akan disingkat menjadi localhost gitu ya. Nanti pusatnya adalah ya di dalam sini, di dalam folder htdoc ini sebagai localhost, yang artinya website kita ada di dalam komputer kita. Sementara ini kalian pahami seperti itu dulu ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini cara kita menjalankan sebuah website sederhana ya. Nah, kalau misalnya tes website tadi, lihat deh. Nah, ada C, localhost C di user, Mahmud ya download, garis miring tkj HTML. Itu boleh bisa dijalankan bisa dijalankan pada browser awal ya tanpa menggunakan SAM. Nah, kalau misalnya dengan format PHP ini harus menggunakan SAM. Nah, sekarang gini aja deh. Kita akan coba matikan Apache-nya. Apakah nanti saat kita refresh apakah masih bisa berjalan ya? Coba kita lihat ya. Kita stop.
Nah, ini udah nggak berjalan, Apache-nya. Kita akan coba refresh deh, jalan nggak? Nah, lihat ya, katanya situs ini tidak dapat dijangkau karena host menolak untuk tersambung ya. Jadi kalau file namanya PHP, walaupun isinya sama, ya isinya sama seperti ini, nah, karena formatnya PHP dia nggak bisa ngebuka. Nah, jadi file PHP ini kalau kita mau menjalankan ya kita harus punya web server dulu atau punya SAM atau Apache gitu ya. Nah, sekarang kita jalankan lagi deh. Kita jalankan lagi Apache-nya. Oke. Ya, nah sekarang kita refresh lagi deh. Buka jalan. Nah, jalan lagi ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh cara mempraktikkan web server dan juga mengetes memiliki website sederhana gitu ya dalam komputer kita. Nah, tanpa harus terhubung ke internet, begitu teman-teman ya. Nah, ini internetnya udah mati loh. Oke. Kemudian sekarang kita lihat materi kita. Oke. Sementara ini untuk praktikum sederhana menggunakan uji coba website sederhana dengan web server secara offline gitu teman-teman ya. Kita tadi udah belajar instalasinya, sekaligus nanti tadi kita udah belajar uji cobanya. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti silakan teman-teman absen ya. Oke.